Dengan demikian, perdagangan di kawasan itu akan berkembang pesat karena sudah terwujud sikap saling membantu dan saling dukung yang kuat di kalangan pedagang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ko Haris di channel Bincang Info dan Bisnis. Halo guys, balik lagi di channel aku dan masih kita akan lanjutin di bacain buku buat kamu. Wahai para pemalas baca buku, tenang aja, Ko Haris akan nemenin kamu, akan aku bacain buku buat kamu. Tapi sebelumnya, ayo jempolnya yang baru masuk channel aku, jempolnya ditunjuk itu ditutul ya, kemudian di subscribe dan juga jangan lupa di share ke teman-teman kamu. Oke guys, aku mau bacain lagi untuk masih buku yang sama. Kita udah sampai di bab 4 nih guys, Rahasia Bisnis Orang Cina, karya dari An Wan Seng, penulis mega bestseller di Indonesia dan Malaysia. Bab 4. Konsep bisnis orang Cina. Uang digunakan untuk menghasilkan uang. Pedagang sejati tidak takut dengan persaingan dan kerugian. Mereka tidak seharusnya memiliki sifat-sifat dengki dan iri hati kepada pedagang lain. Segala sifat itu harus dihapuskan jika mereka ingin berhasil dalam perdagangan yang digelutinya. Orang Cina menganjurkan persaingan karena hal itu meningkatkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, kemahiran, kreativitas, dan memberikan banyak pengalaman yang berguna. Namun, perdagangan yang terjadi secara negatif tidak membawa keuntungan apapun bagi pihak manapun. Dalam konsep perdagangan orang Cina, orang yang menang tidak seharusnya mendapatkan segala-galanya. Pihak yang kalah pun tidak berarti akan kehilangan semuanya. Orang Cina menentang konsep zero sum game dalam perdagangan. Perdagangan sebaiknya memberikan manfaat kepada semua pihak, baik sesama pedagang, pesaing, maupun juga pelanggan. Perdagangan hanya akan berkembang maju seandainya situasi win-win ya, dapat diwujudkan dalam suatu kegiatan dagang. Setiap pedagang harus menghormati satu sama lain dan tidak boleh menganggap dirinya lebih superior dibandingkan orang lain. Orang Cina menganjurkan kerjasama dan sikap saling bantu sebagai sesama pedagang. Konsep berdagang orang Cina lebih berdasarkan kepada prinsip simbiosis, yaitu setiap pedagang saling melengkapi. Mengikuti konsep ini, jika ada pedagang yang menjual barang-barang kecil, pedagang lain akan menjual pakaian dan juga keperluan yang lain. Agar perdagangan barang-barang kecil itu bisa hidup, orang Cina akan membuka restoran di kawasan yang berdekatan letaknya dan semua bahan makanannya akan diperoleh dari toko-toko yang berada di sekitarnya. Dengan demikian, perdagangan di kawasan itu akan berkembang pesat karena sudah terwujud sikap saling membantu dan saling dukung yang kuat di kalangan pedagang. Konsep berdagang orang Cina tidak sama dengan konsep berdagang orang Melayu. Orang Cina tidak suka makan, tanda kutip, orang Cina tidak suka makan atau mencari untung sendiri. Mereka tidak dianjurkan meraup semua keuntungan dan kekayaan. Sebaliknya, jika perlu, mereka berbagi semua keuntungan yang diperoleh dengan pedagang lain. Pedagang tidak boleh mementingkan diri sendiri, mereka juga harus memikirkan orang lain. Sebab tidak ada pedagang yang dapat hidup seorang diri. Mereka bergantung kepada pedagang lain untuk mendapatkan bahan, mendapatkan pelanggan, dan keterampilan. Konsep ini penting untuk menjamin keberhasilan suatu perdagangan. Namun sayangnya, orang Melayu gagal menerjemahkan konsep ini dalam bidang perdagangan. Akibatnya terjadi persaingan negatif yang akhirnya secara keseluruhan akan menghancurkan perdagangan orang Melayu. Nah, sering kali terjadi pedagang Melayu berdagang barang
ya. Sering kali terjadi pedagang Melayu berdagang barang yang sama di kawasan yang sama. Jika satu toko menjual tom yum, sup ayam pedas, semua toko akan menjual makanan yang sama. Jika ada yang menjual kue, keesokan harinya akan bermunculan toko-toko lain yang menjual kue. Bener ya? Hal ini seolah-olah menjadi suatu budaya dan tren di kalangan pedagang Melayu, dimanapun mereka membuka perdagangan. Nah, konsep perdagangan seperti ini tidak menguntungkan dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Akhirnya, bukan saja semua pedagang tidak mendapatkan untung, bahkan semuanya terpaksa gulung tikar ataupun berganti jenis perdagangan. Keadaan ini juga terjadi pada bulan Ramadan. Pada saat itu akan muncul banyak pedagang seperti jamur pada musim hujan. Mereka berdagang hanya untuk mendapatkan keuntungan pada waktu yang singkat. Mereka berdagang hanya untuk mendapatkan keuntungan pada waktu yang singkat dan akan beristirahat ketika bulan Ramadan berakhir. Perdagangan yang bersifat instan ini tidak akan berhasil. Banyak yang muncul secara tiba-tiba dan hilang secara tiba-tiba. Teman-teman, pedagang musiman bukan saja tidak dapat berkembang, melainkan akan menghadapi masalah modal dan likuiditas atau ketersediaan dana yang siap dicairkan untuk memulai sebuah kegiatan perdagangannya. Pedagang jenis jamur ini tidak memiliki tempat dalam dunia perdagangan orang Cina. Golongan ini tidak layak disebut sebagai pengusaha yang seharusnya menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang tinggi agar terus berdagang tanpa mengenal musim. Orang Cina tidak suka berdagang secara musiman, walaupun ada di antara mereka yang berdagang kecil-kecilan. Berdagang kecil-kecilan itu lebih baik daripada berdagang secara musiman karena pedagang itu memiliki peluang untuk berkembang. Pedagang musiman bukan saja tidak dapat berkembang, melainkan akan menghadapi masalah modal dan likuiditas untuk memulai kegiatan berdagangnya. Mereka berdagang untuk mendapatkan uang saku dan uang belanja, padahal tujuan utama dalam perdagangan adalah keuntungan. Uang digunakan untuk menghasilkan uang lagi. Catat ya, uang digunakan untuk menghasilkan uang lagi. Uang digunakan untuk melakukan investasi dan menambah modal kerja. Uang tidak seharusnya dibelanjakan untuk hal lain, apalagi jika uang itu merupakan keuntungan dari perdagangan. Sudah menjadi hal biasa di kalangan pedagang Melayu, mereka tidak mempunyai uang kecil atau receh untuk uang kembalian bagi pelanggan. Ini bisa mempengaruhi kepercayaan pelanggan kepada pelanggan Ini bisa mempengaruhi kepercayaan pelanggan kepada pedagang. Padahal pedagang harus berusaha menumbuhkan rasa percaya kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Ini perkara orang tua receh, teman-teman. Jadi sering kita beli di toko, nggak ada kembalian gitu. Padahal kembalian itu juga sangat penting dalam perdagangan. Jangan mengeluh di hadapan pelanggan, apalagi menunjukkan emosi yang negatif. Secara psikologis, pelanggan menginginkan pelayanan yang cepat, efisien, dan cermat. Pedagang tidak boleh mengeluh di hadapan pelanggan, apalagi menunjukkan emosi yang negatif, seperti marah, bosan, menunjukkan rasa tidak senang, dan sebagainya. Jangan sekali-kali menghardik pelanggan, karena mereka membayar, bukan untuk mendapatkan kata-kata yang tidak enak didengar. Dalam perdagangan, setiap pedagang harus berpegang pada konsep pelanggan adalah raja. Merekalah yang membuat laku dagangan kita dan mereka juga akan menentukan maju mundurnya suatu perdagangan. Konsep ini dipegang oleh orang Cina dan dilaksanakan dalam segala kegiatan dagang mereka. Pedagang harus berkompromi dengan pelanggan. Mereka juga harus bersikap fleksibel dalam kegiatan usahanya untuk memuaskan hati pelanggan. Sebab itulah pedagang Cina membolehkan terjadinya tawar-menawar. Meskipun proses ini memakan waktu dan mengurangi keuntungan, hal ini dapat mengembirakan hati pelanggan.
Pelanggan yang gembira akan datang lagi. Jangan berharap pelanggan yang marah, tidak puas hati, dan merasa dipermalukan akan datang lagi kepada pedagang yang bersikap kurang baik kepadanya. Jadi jangan harap orang mau datang lagi kalau kita tadi menimbulkan rasa marah maupun tidak puas kepada pelanggan kita. Banyak orang yang suka berurusan dagang dengan pedagang Cina. Orang Cina selalu dipilih untuk pekerjaan-pekerjaan seperti bertukang, memasang listrik, memperbaiki kendaraan, serta membangun dan merenovasi bangunan. Salah satu faktornya adalah karena orang Cina lebih diyakini dan dipercaya. Meskipun bayarannya mungkin mahal sedikit, setidaknya mereka dapat memenuhi apa yang diinginkan pelanggan. Itulah yang membedakan pedagang Cina dengan pedagang Melayu. Nah, di sini ada poin yang dikasih bold, bahwasanya pedagang Cina membolehkan terjadinya tawar-menawar meskipun proses ini memakan waktu dan mengurangi keuntungan. Hal ini dapat menggembirakan hati pelanggan. Nah, oke guys, bab 4 udah Ko Haris bacain buat kamu. Mudah-mudahan ada ilmu di bab 4 ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya di bab 5. Di bab 5 akan ada apa? Di bab 5 kita akan membahas tentang prinsip bisnis orang Cina. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa jempolnya, subscribe-nya, komennya, dan di-share ke teman-teman kamu. Thank you. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.